hambanya untuk menunaikan ibadat haji, maka Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya. Tapi giliran perintah ibadat sholat, Allah tidak melalui malaikat Jibril. Allah langsung memanggil hambanya, memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam rangka untuk menerima amanat ibadat sholat. Berarti ibadat sholat ini penting. Malah sampai dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang telah diterima oleh Allah, sholat yang berkualitas, sholat yang berbobot, sholat yang khusyuk, sholat yang telah mengikuti syarat rukunnya sholat, maka sudah dipastikan orang tersebut Allah mencegah dari barang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Berarti sholat ini merupakan powernya daripada segala ibadah. Memang sholat ini tidak ada modalnya, tidak ada modalnya, tidak ada taring matura, tidak ada bencana. Bencana cuman audu, habis itu sudah sholat. Tidak usah memakai tenaga capek-capek. Lain dengan puasa. Puasa membutuhkan lapar, puasa membutuhkan haus, zakat membutuhkan mengeluarkan uang, haji apalagi. Haji membutuhkan tenaga, membutuhkan duit. Maka giliran haji lain, kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Karena Ka'bah itu, Baitullah itu jauh. Baitullah, Ka'bah bukan miliknya orang Arab, tapi miliknya seluruh umat Islam sedunia. Nabi Muhammad di Madinah itu bukan miliknya orang Madinah, tapi Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam sedunia. Maka sholat ini dengan peringatan Isra dan Mi'raj tidak ada alasan hamba-hambanya untuk tidak ibadat sholat. Sangat murka Allah kalau hamba-hambanya ini meninggalkan ibadat sholat. Oleh karena itu, kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad contohnya secara turun-menurun dari gurunya ke muridnya, dari gurunya ke muridnya, dari gurunya ke muridnya, sampailah ke desa ini. Sholatnya Bapak duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu niru gurunya, gurunya niru gurunya, gurunya meniru gurunya, sampailah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sekali lagi, saking pentingnya ibadat sholat, Allah panggil langsung ke Sidratul Muntaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang jelas Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kenapa subuh itu diberi 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat subuh itu? Allah tahu bahwa subuh adalah ibadat yang paling berat. Ibadat yang paling berat di hadis itu, sholat ini asar dan subuh. Jadi di hadis itu yang paling berat sholat ini
dan pahalanya lain dengan pahala yang sholat yang lain adalah sholat asar dan sholat subuh. Maka subuh oleh Allah dikasih 2 rakaat agar kita semua ini kita semua ini bisa melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam tahlil tadi disebutkan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebankan. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebankan kepada seseorang illa us'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Salat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring, boleh tiduran. Semaksimal mungkin salat bisa dilakukan. Malah kalau di Mekah itu kalau ada orang yang tidak mampu rukuk dan sujud karena sakit lututnya atau karena badannya terlalu besar, maka di situ orang banyak yang duduk di kursi. Sholatnya duduk di kursi. Kadang-kadang kursinya disiapkan di Madinah maupun di Masjidil Haram. Kadang-kadang bawa kursi sendiri. Itu mungkin bagi penduduk Mekah atau penduduk Madinah. Mereka duduk menghadap kiblat bersama-sama dengan imam, sholatnya dengan duduk. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba-hambanya tidak ada alasan untuk tidak menunaikan perintah Allah. Puasa juga sama. Kalau ada orang lanjut usia, kalau dia puasa lemes, lemah, tidak mampu, kata Allah, ya sudah, tidak usah puasa, bayar emut saja beras per hari. Ini sudah jelas. Kalau ada orang tua, sangat tua, sahurnya cuma 1 sendok, menjelang jam 11 siang dia lemes tidak berdaya, maka kata Allah, ya sudah, tidak usah puasa model kayak begitu, cukuplah kamu bayar emut, bayar. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Hati-hati dengan ayat ini. Jangan sampai kita ini ngambil hukum sendiri, sembarangan sendiri. Termasuk umpamanya ada orang menengok orang sakit, lalu kata orang tersebut, dah kamu tidak usah wudu, tayamum saja. Tidak boleh. Yang bisa mengatakan boleh tayamum atau tidak boleh tayamum adalah dokter atau orang yang ahli di bidang penyakit. Boleh dia mengatakan, jangan wudu dulu, jangan nyentuh air, tayamum. Tapi kalau bukan ahlinya, bukan profesinya, tidak boleh dia menganjurkan tayamum, karena tidak tahu tentang maksadatnya apa, hanya dia mengira-ngira. Maka di sinilah ayat la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Adilnya Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah kasih pahala. Kalau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, Allah kasih siksa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, artinya mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, Allah kasih siksa.
Tapi kalau dia mengerjakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka dia dapat pahala. Maka para bapak malam ini insya Allah termasuk laha ma kasabat, karena pengajian ini diperintah oleh Allah untuk mendengarkan pengajian. Saya ini juga diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pengajian. Cuman dulu ayatnya ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai utusan sampaikan, balligh ma unzila, apa yang saya turunkan ilaika kepadamu Muhammad, mir rabbik, dari Tuhanmu. Berarti Nabi Muhammad punya kewajiban menyampaikan wahyu-wahyu itu. Sekarang Nabi Muhammad ini sudah masuk ke liang kubur. Nabi Muhammad masih bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris Nabi untuk tabligh, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membimbing umat ini. Maka Nabi Muhammad itu dulu pada waktu dengar berita sakit, dengar berita wafat, Nabi Muhammad ini yang diberatkan adalah bukan karena wafatnya, tapi yang diberatkan oleh Nabi Muhammad, siapa nanti yang akan membimbing umatku, siapa yang akan menyelamatkan umatku, siapa yang akan menolong umatku, siapa yang akan mengajar umatku. Begitulah yang diberatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis Rasulullah bersabda lagi, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama disejajarkan dengan nabinya Bani Israil. Saking pentingnya untuk tablighul Islam, untuk menyampaikan Islam. Maka ulama-ulama di samping tabligh juga mendirikan pondok pesantren, mendirikan madrasah-madrasah. Pondok pesantren dan madrasah itu merupakan kilang-kilang ulama. Kalau pemerintah sekarang menciptakan kilang-kilang minyak yang ada di Cirebon, yang ada di Cilacap, yang ada di Balikpapan, itu kilang-kilang minyak hanya untuk menghidupkan mobil, untuk menghidupkan listrik, betul? Untuk menghidupkan sepeda motor. Tidak kalah pentingnya kilang-kilang ulama yang disebut pondok pesantren, yang disebut madrasah, itu juga termasuk kilang-kilang ulama yang akan mencetak ulama, akan mencetak kiai, akan mencetak tokoh masyarakat, sehingga silih berganti untuk mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk ke kampung-kampung, masuk ke daerah-daerah, masuk ke kota-kota, sehingga umat Islam ini menjadi kokoh, menjadi kuat secara estafet. Umatnya dan hamba Allah tetap sujud kepada Allah. Betul Pak? Detik seneka mun bada ulama kiai akabai masjid, akabai pesantren, akabai madrasah, ini segera diselesaikan. Cek sampai ustadz dan kiai nyari dana ke borok ke timur, ampun lepaya adidik murid itu seareh. Yang ini betul. Lepaya adidik murid itu seareh, ki mikirna beseh, ki mikirna semen, mikirna pasir. Maka secara gotong royong, secara kebersamaan, bangunlah kilang-kilang ulama itu. Untuk apa? Untuk menghidupkan jiwa manusia,
untuk menghidupkan rohani manusia nanti di tengah-tengah masyarakat kita. Betul? Betul ya, betul? Betul. Dan menghantarkan kita semua ke surganya Allah. Yang ibu diantar ke surganya Allah, yang bapak diantar ke surganya Allah. Betul? Betul. Betul tidak betul? Betul. Benar apa punten? Benar. Semua ulama itu pasti mengajak kepada kebaikan. Tidak ada ulama itu mengajak kepada kejelekan. Pasti ulama ini mengajak kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ulama ini pasti mengajak perdamaian, 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 supaya damai, aman, sejahtera, sempurna kita beribadah kepada Allah. Ya kayak sekarang ini heboh di dunia tentang virus corona, betul? Di mana-mana virus corona. Ada yang berani mengadakan pengajian kumpul. Ada yang tidak berani, takut kena virus corona. Persilakan. Mustafa Makmun tidak menghalang-halangin. Berarti lain pandangan, mungkin ikhtiar, betul? Yang berani mungkin sudah pasrah. Tergantung pilihannya, tidak usah kita bantah, betul? Tapi jangan sampai kita mengurangi ibadat-ibadat kita. Jangan sampai. Kalau sampai mengurangi ibadat kita, wah kita tidak punya uduk nanti kalau keluar kena virus. Jangan. Sehingga kita tidak beribadat sholat. Jangan sampai mengganggu terhadap ibadat-ibadat mahdoh. Ibadat-ibadat mahdoh ini adalah ibadat murni, ini adalah hubungan hambanya dengan Allah. Jangan sampai dihambat oleh hal-hal apapun saja. Betul? Ikhtiar jalan terus, doa jalan terus. Kekuatan manusia hanya berikhtiar. Kekuatan manusia hanya bisa berdoa. Terakhir pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah setelah berikhtiar dan doa. Kalau tidak berikhtiar, tidak berdoa, pasrah itu tidak boleh. Tidak boleh. Bolehnya pasrah, bolehnya tawakal kepada Allah setelah ikhtiar, setelah doa. Ikhtiar, doa, baru boleh mengatakan tawakal. Betul Pak? Betul. Hah? Betul. Bu? Betul Bu? Jadi boleh kita bilang tawakal setelah berusaha, setelah berikhtiar, setelah berdoa kepada Allah. Doa memang disuruh oleh Allah, disuruh doa. Ingin kaya, suruh doa. Ingin sembuh dari penyakit, suruh doa. Ingin dapat jodoh, suruh doa. Ingin suaminya tidak kawin lagi, disuruh doa. Ingin supaya istrinya tentram, disuruh doa. Supaya anaknya anak solihin dan solihat, disuruh doa. Supaya lahirnya gampang, disuruh doa. Supaya nafakohnya gampang, disuruh doa. Semua disuruh oleh Allah, disuruh doa. Pak, kenapa suruh doa Pak? Ini contohnya. Kalau Kiai Munasik ini nggak minta apa-apa kepada saya, Kiai ini nggak minta apa-apa kepada saya, lalu saya kasih. Ini Pak Kiai, ambil. Belum tentu senang. Kenapa belum tentu senang? Karena tidak mungkin dia butuh. Tapi kalau dia minta, Pak Kiai, saya kepengin apa yang ada di jarinya Pak Kiai. Kepengin, saya tadi lihat di jarinya itu ada apa. Kepengin betul. Minta. Saya copot, saya kasih.
pasti senang dia, karena dia butuh. Kalau dia tanpa minta kepada saya kasih, belum tentu senang. Begitu menurut ilmu hikam begitu, menurut ilmu tasawuf seperti itu. Jadi kalau kita doa kepada Allah, katanya ini orang betul-betul butuh, ini hambanya betul-betul butuh. Tatkala Allah kasih, senangnya bukan main. Begitu Pak, maka doa ini oleh Allah disuruh. Ingin tahu seberapa butuhnya kamu kepada saya, kata Allah. Cuman ada doa yang diberikan di dunia Allah kabulkan, ada Allah tidak mengabulkan di dunia tapi nanti di akhirat. Jadi tidak ada doa yang ditolak, kesimpulannya. Bapak berdoa, ibu berdoa, tapi Allah nggak kasih. Berarti Allah nanti ngasihnya di akhirat. Ada orang doa Allah kasih di dunia, berarti Allah ngabulkan di dunia, juga nanti di akhirat Allah kasih. Tergantung digunakan kemana, dimanfaatkan kemana permintaanmu. Kalau bapak ibu minta kaya lalu Allah kasih kaya, ternyata digunakan maksiat kepada Allah, maka nanti tunggu tanggal mainnya di akhirat. Tapi kalau bapak minta kaya kepada Allah, Allah kasih kekayaan, ternyata peduli sama pembangunan pondok pesantren, peduli sama musola, peduli sama masjid, maka Allah nanti ngasih pahala. Paham Pak? Ibu? Bu? Bapak? Inginkah Bapak punya gedung di surga? Hah? Kepengen. Ini Rasulullah ini banyak memberikan jalan kepada kita. Kalau ingin ibu dan bapak punya gedung di surga, kata Nabi Muhammad disuruh membaca, ringan bacaannya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha, kata Rasulullah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maka sungguhnya orang yang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu kanzun, artinya gedung, min kunuzil jannah, gedung-gedung surga. Kenapa pahalanya kok terlalu besar? Karena kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah tawaduknya hambanya kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, nyatakan kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, hanya kekuatan di tangan Allah. Orang yang sering baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tidak akan memiliki sifat sombong, tidak akan sombong, perbuatannya tidak akan ria. Kenapa? Karena dia tahu la haula wala quwwata, kami tidak, ya Allah, hambamu tidak punya kekuatan, ya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim, kecuali engkau ya Allah yang punya kekuatan. Maka tidak sombong, tawadu. Bu, ibu, amalkan bu ya, amalkan ya. Maka amalkan ibu baca ini, aksiru, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata-kata aksiru tidak pakai hitungan, apa 100, apa 1000, yang penting nilainya banyak. Di mana ada kesempatan baca, insya Allah kita sudah pesan gedung-gedung di surga. Amin. 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 Nah, sekarang kita menghadapi virus internasional. Semua negara heboh. Semua negara heboh. Termasuk Indonesia. Semua ikhtiar pakai masker. Semua berikhtiar kalau tidak ada kepentingan jangan keluar daerah.
harus ada di kampungnya masing-masing. Itu namanya ikhtiar. Bagus. Bagus, namanya ikhtiar. Bagus. Kalau memang virus corona itu bisa terjangkit dengan hubungan tangan, dengan hubungan udara, muka dengan muka lalu pindah. Kalau memang itu betul, namanya berikhtiar. Betul? Itu namanya ikhtiar dohiran. Dohir. Kita sekarang umat Islam harus ada lagi ikhtiar dohiran wa batinan. Batin kita harus berikhtiar secara batin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Man qala, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kata Rasulullah, sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala'i. Kata Rasulullah, sarafallahu anhu, Allah dijauhkan oleh Allah orang yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sab'ina baban minal bala'i. 70 pintu bala Allah jauhkan. Berapa, Bu? Petong polo, Bu. Petong polo pintu bala Allah usir bagi yang membaca la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Ini sekarang kita saatnya. Wiritan ini kita saatnya. Untuk apa? Untuk Allah jauhkan dari malapetaka bala-bala. Maka di suku-suku yang ada di Pontianak, alhamdulillah sudah ritual adat suku, sudah mengadakan ritual-ritual di jalanan, dipimpin oleh kiainya, membaca doa-doa. Bagus. Bagus. Namanya kita doa, minta permohonan kepada Allah. Maka disambung lagi oleh kita di rumah kita masing-masing. Ba'da maghrib, mulai besok, saya sering mengatakan di mana-mana tempat saya tidak bosan. Televisi matikan, handphone matikan. Ba'da maghrib tidak ada hubungan dengan manusia. Ba'da maghrib hubungan dengan Allah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah, yuk kita kasih ba'da maghrib. Handphone, televisi, apapun saja non aktif, mati. Kita saatnya sekarang taqarruban illallah, dekati Allah yang punya langit dan bumi. Betul? Betul tidak betul? Tambahin lagi di situ di samping la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah memberikan tuntunan dalam Al-Qur'an. Kita tambahin dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau ya Allah sebaik-baik pelindung, Engkau ya Allah sebaik-baik penolong. Minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka perbanyak kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bikin wiritan la haulah, bikin wiritan, lalu tambahin lagi surat Yasin. Pak, Bu, ingin tahu nggak harganya Yasin? Hah?
Berapa harganya? 5.000. Saya tanya sama anak-anak, tahu nggak harga Yasin? Tahu, 5.000 katanya. Bukan bukunya, nak. Yang dimaksud saya ini fadilahnya membaca Yasin. Maka Yasin ini dibaca sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya. Yang jelas, kalau bapak dan ibu ba'da maghrib membaca Yasin, baik diniatkan kepada yang telah wafat maupun yang masih hidup, apa kata Rasulullah? Man qara'a Yasin sampai selesai, wufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunin oleh Allah dosanya yang telah lampau. Dosa tahun 2019 Allah ampunin. Dosa di tahun 2018, 2017 Allah ampunin. Baca terus Yasin ini, baca Yasin ini, insya Allah dosa kita bersih. Diniatkan pada almarhumin, almarhumat juga bersih, dosa dia habis. Ternyata dia diangkat oleh Allah rohnya menuju ke a'la illiyin, ke tempat yang tinggi yang kita sebut namanya Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Maka jangan disia-siakan. Saya anjurkan di mana-mana ini supaya umat Islam ini bisa melaksanakan ba'da maghrib. Maka sekarang alhamdulillah dengan pencegahan ini orang sudah jarang keluar sekarang, pada di rumah-rumah semua. Biasanya ngopi di kafe-kafe, ngerokok, ngobrol sampai jam 1 malam. Sekarang sudah mulai ada di rumah-rumah. Di rumah bukan digunakan tidur, nyantai, tapi di rumah yuk kita hidupkan kembali, berdoa kepada Allah. Termasuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil tadi, termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, termasuk juga membaca Yasin. Kalau bisa usahakan tahfidz Al-Quran, hotmil Quran. Jadi Quran dijadikan hotmil Quran harian. Jangan menunggu bulan Ramadan bu baca Quran. Quran itu dihatamkan di luar Ramadan sampai menjelang Ramadan, itu lebih bagus. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ayo kita jangan main-main saat ini. Kalau bapak dan ibu kepengen selamat di dunianya, kepengen selamat di akhiratnya. Cuman doa kita kadang-kadang kan begini, kalau Pak Kiainya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar, amin. Cuman kadang-kadang manusia ini lebih condong untuk minta enak di dunia. Kalau urusan dunia, urusan enak di dunia, biasanya tidak kenal malam, tidak kenal siang, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal jauh, tidak kenal dekat. Betul? Ayo ngaku, betul? Ada orang bangun jam 2 malam pergi ke pasar induk, kolakan sayuran ini dan ini, terus dia pikul jam 2 malam dia. Coba jam 2 malam ambil wudu, masuk ke surau, masuk ke masjid, sholat tahajud. Ramai nggak? Ramai nggak? Giliran ke pasar induk, berbondong-bondong dengan sepedanya, dengan mobilnya, itu hanya tercapai Rabbana atina fid dunya hasanah.
Betul? Padahal kita ini tidak kalah pentingnya wa fil akhirati hasanah. Kita minta di akhirat ini juga hasanah. Minta baik, minta enak kepada Allah. Saya kira bapak dan ibu ini sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya lihat bajunya bagus-bagus, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, istri sudah punya, suami sudah punya. Apa? Yang dimakan ada, ladang ada. Apa yang dikejar lagi? Yang dikejar apa sekarang? Tinggal mengejar wa fil akhirati hasanah. Ini kita kejar. Wa fil akhirati hasanah kita kejar dengan sebaik-baiknya. Tapi karena manusia ini nggak paham kadang-kadang, Pak, Bu, Ibu, Pak. Kalau saya tanya nih sama bapak dan ibu ini, manusia ini hidup berapa periode? Hah? Berapa? Hah? Manusia ini hidup di berapa tempat? 4. Ibu berapa? Jawab, Bu. Hidup berapa tempat, Bu? 2, 3, 4. Udah nggak ada lagi. Gara-gara begini ini di dunia sembarangan hidupnya, nyantai hidupnya, karena tidak tahu bahwa kita ini hidup di berapa tempat. Ayo kita sekarang biar paham ya. Kalau paham pasti semangat beribadat. Pasti sudah itu. Tadi bilang berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nggak ada yang nambah? Nggak ada. Nggak ada. Ayo kita cocokkan ya Pak ya. Pertama Pak, Allah ini mengumpulkan, ya Bani Adam, dikumpulkan ruhnya itu. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Menjawab semua pertanyaan itu, naam, iya. Kami bersaksi engkau sebagai Tuhan kami. Dah, itu alam pertama ya. Udah ingat nih? Ingat Bu? Ini alam pertama. Setelah itu terjadi pernikahan. Laki dan perempuan akad nikah. Maka terjadilah pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia min nutfatin amsyad, dari sperma yang bercampur. Artinya sperma yang bercampur punyanya laki-laki dan perempuan. Setelah itu terjadi kehamilan. Hamil di sini hitungan hadis Rasulullah, summa arba'ina, summa arba'ina, summa arba'ina. Semenjak kumpul 40 hari, ditambah 40 hari, ditambah 40 hari, menjadi 120 hari, sama dengan 4 bulan. Disitulah kata hadis, ruh itu ditiupkan ke perut rahim ibu, sehingga bayi itu jantungnya sudah mulai aktif. Tek 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 tek. Umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu sudah bisa bayi main bola dalam perut ibumu. Betul? Kan main bola dia. Maka ibu hamil itu sedikit-sedikit kencing, karena digulkan oleh kepalanya bayi itu. Duk, duk,
kencing. Duduk lagi, nggak lama lagi kepalanya bayi itu nyentuh ke kantong kencingnya ibu. Jedut, jedut, jedut. Karena bentuknya tuh Pak, kepala itu berada di bawah, kakinya di atas. Itu kehebatan Allah. Coba kalau kakinya di bawah, bagaimana nanti keluarnya? Tangan nyangsang di mana nanti? Betul? Nyangsang di mana lengannya? Maka oleh Allah kepala keluar, tangan ikut keluar, kaki ikut keluar. Subhanallah, maha hebat Engkau ya Allah. Nah kalau kita tahu dengan kejadian ini, kita jadi dari sperma, dari mani, lalu mau kemana? Mau sombong dengan apa? Maka kita nggak boleh iri-irian, iri hati tidak boleh, hasut menghasut tidak boleh. Beda bentuk rumah, beda gelang, beda kendaraan, beda bajunya, nggak usah iri hati. Karena apa? Karena bahannya sama. Kecuali ada yang bahan dari roti, satunya dari singkong, baru kita iri. Betul? Itu pantas ya Allah, kamu ciptakan Allah itu bahan dari roti dengan mentega ya Allah. Kami diciptakan dari tenggang ya Allah. Pantas kami kayak begini ya Allah. Betul? Ini satu rahasia Allah. Tidak ada iri hati, tidak ada hasad, tidak ada. Timbulnya tidak sama rezeki itu, di samping diatur oleh Allah, juga bedanya kita bekerja atau tidak bekerja, semangat atau tidak semangat. Betul? Orang dikasih tanah 2 hektar, dia tidak semangat, nggak kerja dia, cuman dikerjain cuma 1/4 hektar. Tapi orang yang dikasih 2 hektar, semangat bekerja dia, semangat bekerja, ditanam sawit semuanya. Yang males tadi cuman 1/4 hektar, ya tentu beda. Yang 2 hektar sawit bisa beli mobil, yang 1/4 hektar ditanemin cukup makan dan minum. Beli sepeda motor belum mampu. Betul? Di samping memang ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Memang betul Allah yang bagi-bagi, nahnu qasamna bainahum, di antara mereka tentang kehidupan dunia. Allah yang bagi-bagi, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi tidak boleh iri hati. Yang kaya harus dermawan, yang miskin harus sabar. Betul? Betul, Bu? Betul, Bu? Ini hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Tidak boleh iri-irian. Satunya maju pekerjaannya, satunya tidak maju. Tidak usah iri. Yang bikin maju ya Allah, yang tidak bikin maju ya Allah. Tergantung semangatnya, tergantung doanya. Betul? Betul tidak betul? Berarti dalam kandungan ini alam nomor berapa? Alam keberapa? Alam kedua. Apa selesai di alam kedua tidak mau keluar? Yang tadi bilang 2 itu? Tidak bisa. Allah kasih tahu lagi. Bayi, cakman manyaman saya dua tabuk jadi ya. Keluar dan Allah. Man manyaman bantawa ambun roh. Ke pasar ekeboh, ke WC ekeboh, arau ekeboh, molong cekung ekeboh, tedung miring tak nyaman, tedung agentang tak nyaman, tedung nongep dadi tempengan. Makanya kamu ini semua, kamu, ibumu sudah hamil beratnya setengah mati, kamu nakalnya setengah mati.
maka tidak boleh kamu nakal. Terima kasih ibu, terima kasih bapak. Kalau kamu disuruh apa saja oleh ibunya, tidak ada kata-kata tidak. Siap. Nyuci piring, siap. Nyapu, siap. Betul? Makan, siap. Menghabiskan duit ibunya, siap. Betul? Tapi ingat jangan nakal. Kalau ibunya lagi di dapur, kamu tidak ada kerjaan, biasa ibunya, mana bu yang perlu dicuci? Saya mau belajar nyuci piring, saya mau belajar nyuci sendok untuk bantu ibu. Begitu berat ibumu itu. Betul? Betul tidak betul? Loh, kadang-kadang gede kawin, nikah, kadang-kadang tapi ini ya hanya bersenang-senangan dengan istrinya, lupa sama ibunya di kampung. Tidak berpikir ibu saya makan apa ya, tidak berpikir, sudah lupa. Itu anak yang kurang baik. Anak yang baik, tatkala kita makan ayam, ingat sama ibu makan ayam apa tidak. Tatkala kita makan apel, ingat sama ibu kita dan bapak kita makan apel apa tidak. Tatkala kita makan anggur, kita ingat bapak saya dan ibu saya makan anggur apa tidak. Begitu anak yang benar. Kadang-kadang lupa sama ibunya, sibuk karpo TV. Dong-dong bini ini saya kanyang kain atau kak. Tapi mundung TV maju ka entaren. Bukan matuan ya pesan kah, bapak ya. Bodoh mas teh. Menikah nuduh bu, bodoh. Bodoh. Banyak. Mesti bener darah mah. Ke mertua pakai teh. Ke orang tua pakai teh. Da orang tua, da kamat tua, kotu pak adil. Mun kamat tua abri 1 juta. Da embun tibi abri 1 juta. Mun embun dateng, yater musuh sepeda motor. Matuana dateng, ater musuh sepeda motor. Embun dateng, yater sepeda motor. Matuana dateng, mulai surat jalan sokoh. Beda. Itu namanya mantu tak depor. Tak maturan. Jangan begitu, tak boleh. Keadilan mertua dan orang tua adalah keseimbangan kerukunan suami istri. Apabila timbul ketidakadilan, maka pincang dalam kehidupan rumah tangga. Begitu Pak. Ya saya bukan mencerita pribadi saya sombong, tidak. Kalau saya makan sate, ingat sama ibu saya. Makan sate enggak ibu saya ya? Kira-kira ibu saya makan apel enggak ya? Kira-kira ibu saya makan telur ayam kampung enggak ya? Ingat. Terus saya ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta, hidup di Jakarta 26 tahun saya hidup di situ. Bisa dengan ibu saya. Ingat saya. Setelah saya ingat langsung saya pergi ke pos, ambil wesel di situ. Saya tulis di situ, duit kirim ke ibu saya. Bacaannya tolong Bu, beli vitamin, beli susu, beli buah-buahan. Begitu. Insya Allah hidupnya berkah. Sebab berbakti kepada orang tuh yang sudah susah payah. Kamu dulu berada di perut ibumu susah payah. Makanya sekarang embun dia cek ke susah payah boleh cek kal nakal suruh ngaji suruh tedung suruh apa jeng suruh asolat maklek kamu bisa masuk ke surga bersama-sama dengan ibumu cek meleker sepu. Soalnya anak-anak kayak ini mau pidatuin Pak Rogi saya. Ini penting ini akhlak ini. Ada kadang dia itu kemudian nak kini beri suruh mulai apa ada guna mengaji kok? Bada guna tergantung lip pakai materi betul? Pak dalam perut Allah katakanlah tahu kasih tahu oleh Allah
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Sema keluar Allah. Haji dari tabun embuk ni sema keluar Allah. Mun bani Allah sema keluar, akal kita tidak mampu cetak sekilo pak. Betulnya haji ni bentak cetak sekilo pak on keluar nang lubang ni kini ngak nikah. Secara akal kiai mana bisa ini lubang ni kini poh nungul cetak lo bodoh obun. Lepas orang berkosok nagapi, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Bukan kudrat dan iradat Allah, tak bisa keluar hakikat dan makna bayi dalam kandungan. Jadi ngaki bangsa mancak lo begini, tinggi. Oma tak tahu betul kan Pak? Betul tidak betul? Kamu belum tahu apa kamu itu. Jorok-norok ban berdiri ke tengah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan bayi dari kandungan ibunya. Nangis. Ya. 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 Subhanallah. Bayi lahir ke dunia, alam yang nomor berapa? Malah dua betul. Nomor berapa? Nomor 3. Jadi kita hidup di dunia ini sudah berada di alam nomor 3. Bapak Musofan Makmun, Ibu sekarang sedang berada di alam yang ketiga, alam dunia. Hati-hati di alam dunia ini. Allah kasih tahu dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, saya uji kalian. Di dunia ini diuji oleh Allah. Wa nabluukum, saya uji kalian bisyarri, dengan keburukan. Tafsirannya apa? Sakit dan miskin. Kalau di sini cuma ada yang miskin, itu diuji oleh Allah. Sabar apa tidak? Kalau ada yang sakit, diuji oleh Allah. Sabar apa tidak? Sabar, menerima, kasih pahala oleh Allah. Protes Allah, menggerutu kepada Allah, tidak sabar, maka disiksa oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri, Allah menguji kalian dengan keburukan. Nabluukum bisyarri wal khairi, dan diuji dengan kebaikan. Ujian kebaikan ini apa? Tafsirannya sehat dan kaya. Sehat, kaya, diuji dengan kebaikan. Apakah dia sehat untuk sujud kepada Allah? Apakah dia sehat untuk bermaksiat? Kalau untuk bermaksiat, dia tidak lulus. Tapi sehat untuk berbakti kepada agama, maka dia lulus. Kaya, pelit, bakhil, tidak peduli sama anak yatim, tidak peduli sama fuqara wal masakin, tidak peduli sama pembangunan pondok pesantren, madrasah dan musalla masjid. Duitnya digenggam saja, begini dia, maka dia tidak lulus. Tinggal pilih oleh Bapak, ingin lulus apa tidak dalam ujian-ujian ini. Ini kita di dunia diuji oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un.
Dan kami semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini di dunia. Di dunia ini Pak, yang akan menentukan Bapak nanti, apakah sa'idun au sakiyun, apakah bahagia atau sengsara setelah mati, tergantung hidup ini. Jadi hidup ini Bu, jangan bikin main-main. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Betul?